Ketika mengetahui hukuman dan seterusnya. Kisah ini diceritakan oleh sang guru ketika berada di Cetawana mengenai perayaan makanan untuk orang-orang yang telah meninggal. Saat itu, para penduduk membunuh kambing, domba, hewan-hewan lainnya dan mempersembahkan mereka dalam sebuah ritual yang disebut perayaan makanan untuk mereka yang telah meninggal. Demi keselamatan sanak saudara mereka yang mereka tinggalkan. Melihat para penduduk sedang melaksanakan upacara tersebut, para biku bertanya kepada sang guru, "Bante, barusan para penduduk membunuh sejumlah makhluk hidup dan mempersembahkan mereka dalam sebuah ritual yang disebut sebagai perayaan makanan untuk mereka yang telah meninggal. Dapatkah hal ini membawa kebaikan, Bante?" "Tidak, para biku," jawab sang guru. "Pembunuhan yang dilakukan dengan tujuan mengadakan sebuah perayaan tidak akan membawa kebaikan apapun juga. Di kehidupan yang lampau, mereka yang bijaksana membabarkan dhamma dengan melayang di udara dan menunjukkan akibat buruk dari praktik yang salah itu, membuat semuanya meninggalkan praktik tersebut. Dewasa ini, saat pengaruh kelahiran sebelumnya telah mengacaukan pikiran mereka, praktik salah itu muncul kembali." Setelah mengucapkan kata-kata tersebut, beliau menceritakan kisah kelahiran lampau ini. Sekali waktu ketika Brahmadatta memerintah di Banares, seorang Brahmana yang sangat menguasai ajaran Tiga Weda dan terkenal di seluruh dunia sebagai seorang guru, mempunyai ide mengadakan perayaan makanan untuk mereka yang telah meninggal. Ia mengambil seekor kambing dan berkata pada para muridnya, "Anak-anakku, bawa kambing ini ke sungai di bawah sana dan mandikan. Kemudian pasangkan untayan bunga di lehernya. Berikan padanya semangkuk padi-padian dan rapikan dia sedikit. Lalu bawa ia kembali kepadaku." "Baiklah," jawab mereka dan membawa kambing itu turun ke sungai tempat ia dimandikan. Setelah itu mereka merapikan kambing itu dan membawanya ke tepi sungai. Kambing yang mempunyai kesadaran akan perbuatannya di kelahiran yang lampau merasa gembira, memikirkan bahwa ia akan terbebas dari kesengsaraannya. Ia tertawa dengan suara yang nyaring seperti bunyi pancing yang jatuh. Namun saat memikirkan Brahmana itu akan mendapatkan kesengsaraan karena membunuhnya, ia merasa sangat kasihan pada Brahmana tersebut dan menangis dengan suara yang nyaring pula. "Teman," kata seorang Brahmana muda, "saat tertawa maupun menangis, suaramu sama nyaringnya. Apa yang membuatmu tertawa? Dan apa juga yang membuatmu menangis?" Tanyakan kembali pertanyaan ini di hadapan gurumu. Dengan membawa kambing itu, mereka menemui sang guru, kemudian menceritakan kejadian itu kepada guru mereka. Mendengar cerita mereka, guru itu bertanya kepada kambing tersebut, mengapa ia tertawa lalu menangis. Di saat inilah hewan yang mengetahui akibat perbuatannya di kelahiran yang lampau, karena mempunyai kemampuan untuk mengingat kembali tentang kelahirannya yang lampau, mengatakan hal ini kepada Brahmana tersebut. "Di kehidupan yang lampau, Brahmana, saya sama sepertimu, seorang Brahmana yang sangat menguasai ajaran Weda. Dan demi memberikan persembahan pada perayaan makanan untuk mereka yang telah meninggal, saya membunuh seekor kambing sebagai korbannya. Hanya karena membunuh seekor kambing, kepala saya telah dipenggal selama 499 kali. Ini adalah yang ke-500 kalinya dan merupakan kelahiran saya
sebagai seekor kambing yang terakhir kalinya. Saya tertawa nyaring saat memikirkan saya akan segera terbebas dari kesengsaraan. Di sini, yang lain, saya menangis karena memikirkan bagaimana karena membunuh seekor kambing, saya mendapat malapetaka dengan kehilangan kepala sebanyak 500 kali. Dan kamu akan menerima hukuman karena membunuh saya. Kamu juga akan mendapatkan malapetaka dengan kehilangan kepala seperti saya sebanyak 500 kali. Karena rasa kasihan itulah saya menangis. Jangan takut kambing, kata dari Brahmana itu. Saya tidak akan membunuhmu. Apa katamu Brahmana? Seru kambing itu. Baik engkau akan membunuhku maupun tidak, saya tidak akan melepaskan diri dari kematian hari ini. Jangan takut, saya akan mendampingimu untuk menjagamu. Perlindunganmu merupakan kelemahan Brahmana dan akan memberi kekuatan pada hasil kejahatanku. Setelah membebaskannya, Brahmana memberi pesan kepada para muridnya. Jangan sampai ada orang yang membunuh kambing itu. Bersama beberapa pemuda, ia mengikuti hewan itu dalam jarak dekat. Setelah dibebaskan, kambing itu menjulurkan lehernya untuk makan daun-daun yang tumbuh di dekat puncak sebuah batu besar. Secara tiba-tiba, petir menyambar batu itu. Satu pecahan batu yang besar menghantam kambing yang sedang menjulurkan lehernya itu, dan terpisahlah kepala kambing dari badannya. Orang-orang berdatangan mengerumuni tempat itu. Saat itu, Bodhisita terlahir sebagai dewa pohon di tempat itu. Dengan kekuatan gaibnya, ia duduk bersila melayang di udara. Semua orang dalam kerumunan itu melihatnya. Ia berpikir, jika makhluk-makhluk ini mengetahui akibat perbuatan jahat mereka, mungkin mereka akan berhenti membunuh. Maka, dengan suara yang enak didengar, ia mengajarkan kebenaran kepada mereka melalui syair ini. Jika mengetahui hukuman yang timbul adalah lahir dalam kesengsaraan, mereka yang hidup akan berhenti melakukan pembunuhan. Malapetaka adalah buah bagi seorang pembunuh.